Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya Hadi Putra Utomo Sakti Simatupang, mahasiswa PPG Prajabatan 2002, gelombang 1 Universitas Negeri Medan, menyampaikan materi kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah sistem yang menyatu, dua hal yang menyatu. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin artinya mereka merdeka jiwanya, memiliki semangat optimis, merdeka berpikir dan bertindak dalam hal membangun. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun kodrat yang ada pada anak-anak. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun kodrat anak berarti mengarahkan, membimbing anak. Dalam menuntun kodrat yang ada pada anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji yang disamai oleh petani. Bila biji jagung yang ditempatkan pada tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Namun sebaliknya, bila jagung yang disamai adalah bibit jagung yang berkualitas, namun tumbuh di tempat yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak subur. Selaras dengan perkembangan zaman, para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semuanya yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Menuntun anak selaras dengan perkembangan zaman. Maksudnya, guru atau pendidik agar tetap terbuka dengan mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak semua hal baru itu baik, seperti masuknya budaya luar, baik dalam hal gaya komunikasi, gaya interaksi sosial, dan pakaian, sehingga mempengaruhi gaya bicara siswa. Semua harus diselaraskan dengan kultural atau budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam ini contohnya komunikasi, tingkah laku, sosialnya, di mana komunikasi dan tingkah laku ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama.
Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Anak sejak lahir sudah membawa sifat alamiahnya, bawaan dari lahirnya. Maka seorang guru tidak akan bisa mengubah sifat tersebut. Guru hanya bisa menuntun dan mengarahkan sang anak agar ia tidak kehilangan kendali dan membahayakan dirinya. Kodrat zaman juga berkaitan dengan zaman di mana anak hidup dan tinggal. Artinya, guru membekali anak-anak dengan keterampilan sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, menyesuaikan diri, dan berkarya. Penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara. Pertama, strategi belajar yang lebih menuntun pada minat dan bakatnya. Menuntun minat dan bakatnya artinya guru memberikan kebebasan bagi peserta didiknya untuk mengembangkan kemampuannya, mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik artinya selama ini penerapan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dengan penerapan Ki Hajar Dewantara ini, maka guru mulailah mengubah cara pengajarannya dengan berpusat pada murid atau student center, agar murid ini lebih kreatif dan inovatif lagi dalam belajar. Guru cukup hanya menjadi fasilitator, mediator bagi mereka, mendampingi mereka dan membantu mereka dalam hal berkembang. Ketiga, memunculkan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Memunculkan pembelajaran profil Pancasila yaitu dengan menerapkan pada anak pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan memunculkan karakter peserta didik yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu harus mandiri, harus bernalar kritis, dan harus bergotong royong. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan, "Ingarso sung tulodo." Guru menjadi contoh untuk muridnya. Guru harus menunjukkan sikap yang layak untuk dicontoh oleh peserta didiknya. Baik ucapan guru, tampilan guru, dari cara berpakaian, dan sikapnya harus mencerminkan sikap dan kelakuan memang selayaknya untuk dicontoh. Ing madya mangun karso, guru menjadi motivasi untuk muridnya. Guru juga harus memberikan motivasi kepada muridnya agar muridnya semangat dan semangatnya tidak redup. Tutburi Handayani, guru menjadi pendorong untuk muridnya, mendorong dan menuntun tumbuh kembang muridnya, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Hambatan dalam penerapan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sering mengalami hambatan seperti kurangnya tingkat pemahaman guru terhadap pemahaman peserta didik. Masih banyak guru yang kurang paham akan memahami peserta didiknya sehingga potensi anak tidak tumbuh. Yang kedua, pembelajaran kurang menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang kurang menarik sehingga murid mengalami kebosanan sebab guru banyak belum menguasai kemampuan pedagogiknya. Solusi:
mengadakan pelatihan dan fasilitas bagi guru-guru agar guru selalu update dalam bidangnya. Hendaknya satuan pendidikan, MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, dinas pendidikan terkait selalu melakukan pengembangan terhadap guru, agar guru mampu mengembangkan keahlian dalam hal mendidik dan menguasai bidangnya. Kedua, membiasakan peserta didik agar aktif dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Guru harus menguasai strategi-strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi yang berpusat pada peserta didik ini seperti PBL, Problem Based Learning, PBL, Project Based Learning, Inquiry Learning, Discovery Learning, and Syntax Learning. Ketiga, membiasakan peserta didik agar terbiasa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila mengingatkan pada kita 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan juga mengasah peserta didik berpikir kreatif berdasarkan penerapan kurikulum Merdeka. Demikian penjelasan saya mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.